Koni Sumbar Tarapuang Indah Anyit bisa terancam tak ikut Korwil maupun Kejurnas oleh Firdaus Abi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi semua, kali ini saya akan membawa Dunsana melihat situasi di dunia olahraga Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat pernah punya prestasinya dalam tanda petik ya, pernah punya prestasi buruk di pentas olahraga Indonesia. Ketika itu saat PON ke-15 di Jawa Timur, tepatnya tahun 2000, Sumbar berada pada posisi pinci atau juru kunci, tepatnya pada peringkat ke-26 dari 26 provinsi yang berlaga. Ketika itu Timor sudah pisah dari Indonesia, kemudian menjadi negara sendiri. Nama negara itu Timor Leste. Mereka tidak ikut lagi bergabung dengan Indonesia. Saat itu Sumbar pulang tanpa sekeping pun medali emas. Belum sampai kontingen kembali ke Sumbar, desakan agar pengurus KONI Sumatera Barat mundur pun bergema. Akhirnya dilakukan pergantian kepengurusan. Pengurus diganti melalui musyawarah olahraga daerah luar biasa atau disingkat pada masa itu Musordaluk. Walau sisa masa kepengurusan masih ada lebih dari 2 tahun lagi. Pergantian ketika itu dipandang lebih tepat karena pertama, ada waktu persiapan lebih awal bagi kontingen Sumatera Barat menghadapi Perwil, menghadapi Kejurnas dan Prapon, serta menghadapi PON 4 tahun kemudian. Kedua, jika periode tersebut diteruskan, dikhawatirkan tidak akan berkesinambungan karena masa kepengurusan berakhir menjelang PON atau event itu berlangsung. Hasil dari pergantian ini tidaklah buruk. Ini grafiknya, ini faktanya. Ada peningkatan prestasi. 4 tahun berikutnya, posisi Sumbar berada di peringkat ke-21, membawa pulang 6 medali emas, 9 medali perak, dan 25 medali perunggu. Lalu pada PON 2008, di peringkat ke-16, capainya 8 emas, 15 perak, 39 perunggu. Lalu pada PON 2012 di Riau, Sumbar sukses membawa 12 keping medali emas, 12 perak, 25 perunggu. Berada di peringkat 11 loh 11. Dan menjelang 2016 di Jawa Barat terjadi kemelut. Ketua KONI Sumbar yang saat itu dijabat oleh Syahrial Bakhtiar di-PLT-kan kepada Saiful SH. Proses PLT ini kurang 6 bulan sebelum laga PON itu berlangsung. Syahrial Bakhtiar dianggap rangkap jabatan karena ketika itu beliau juga seorang ASN dan pejabat di Universitas Negeri Padang. Saiful SH merupakan wakil ketua di kepengurusan yang dipimpin oleh Syahrial Bakhtiar saat itu. Beliau menjalankan program dengan sisa waktu yang ada. Ia bersama timnya kemudian berbuat dan hasilnya nyata. Mereka mempersembahkan 14 medali emas, 10 perak, dan 20 perunggu. Posisi ini sekaligus menempatkan Sumbar di peringkat ke-11. Peringkatnya sama dengan capaian kepemimpinan Syahrial Bakhtiar. Namun, dari jumlah medali, Saiful SH lebih banyak daripada capaian medali Syahrial Bakhtiar 4 tahun sebelumnya. Pada PON ke-20 di Papua yang dimulai 2 Oktober, hanya berlangsung selang 7 bulan
setelah Agus Suwardi atau Abin terpilih sebagai Ketua KONI Sumatera Barat. Masa persiapannya memang sama dengan Saiful, hanya sekitar 7 bulan. Namun bedanya, Abin adalah orang baru yang masuk ke KONI Sumatera Barat, karena sebelumnya beliau Ketua KONI Padang. Sementara Saiful SH hanya melanjutkan periode Syahrial Bakhtiar, dan dia sudah dari dalam juga. Dia sudah pengurus juga, sudah wakil ketua di kepengurusan Syahrial Bakhtiar. Kondisi inilah yang membuat perbedaan nyata antara Agus Suwardi dengan Saiful SH. Agus Suwardi atau Abin memulai dari nol, dan ia menyiapkan kerangka kepengurusan berkejaran dengan waktu. Hasilnya di PON kali ini Sumbar berada di posisi 15, anjlok dibanding masa Saiful. Pada PON ke-20 di Papua ini, Sumbar hanya berada di posisi ke-15 atau turun 4 tingkat dibanding masa yang dibawa oleh Saiful. Dan jumlah medalinya pun hampir separuh kurangnya dibanding periode kepemimpinan Saiful SH. Tak lama berselang setelah PON, Agus Suwardi kemudian diberhentikan oleh KONI Pusat sebagai Ketua KONI Sumatera Barat, sejalan dengan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Ia dijerat dengan kasus dugaan korupsi ketika memimpin KONI Padang. Ya, terpaksalah persoalan ini menjadi dilema baru. Beliau diberhentikan melalui surat keputusan nomor 42 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Nurman, tertanggal Senin 14 Maret 2022. Isi surat itu apa? Pertama, memberhentikan Agus Suwardi dari jabatannya sebagai Ketua Umum KONI Sumatera Barat periode 2021-2025. Kedua, mengukuhkan personalia KONI Sumatera Barat. Semua pengurus tetap jalan kecuali jabatan Agus Suwardi. Dan KONI Pusat menunjuk Wakil Ketua 4 di KONI pada masa itu, Hamdanus, untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KONI Sumatera Barat. Hamdanus diberikan tugas untuk menyiapkan musyawarah olahraga provinsi luar biasa, Musproflup. Kalau yang lama namanya Musordallup. Kalau sekarang Musyorproflup. Hanya waktu tempo 4 bulan untuk mempersiapkan sejak terbit surat keputusan tersebut. Hamdanus juga boleh menandatangani nota perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Provinsi Sumatera Barat agar kesinambungan roda organisasi dan penggunaan anggaran bisa dilanjutkan. Anggarannya anggaran 2022. Hamdanus pun kemudian bekerja. Musyorproflup digelar. Hasilnya, nah ini menarik. Hasilnya Roni Pahlawan resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum KONI terpilih yang digelar di Padang, tepatnya pada hari Jumat 17 Juni 2022. Lalu ketika saya menyampaikan materi ini disampaikan, praktis sudah 10 bulan Roni Pahlawan ditetapkan sebagai Ketua KONI Sumatera Barat. Namun, ini yang aneh. Hingga kini pula, beliau beserta kepengurusan yang disiapkannya tidak kunjung dilantik. Bayangkan, 10 bulan. Roni harus menghadapi berbagai persoalan, termasuk dari dalam. Ini persoalan dari dalam yang harus dihadapi juga. Dirinya digugat oleh pengurus KONI periode sebelumnya atau periode Abin karena
Roni Pahlawan melakukan pergantian pengurus. Dan ini menurut mereka yang mengajukan protes itu, yang mengajukan gugatan itu, pergantian tersebut dipandang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga berujung ke pengadilan. Roni digugat hingga 10 miliar. Sudahlah tidak dilantik, digugat pula 10 miliar. 10 bulan keterpilihan Roni ibarat kata orang, terapung yang anyoi. Masalah demi masalah kemudian bermunculan. Dan masalah itu dikhawatirkan akan menghadirkan efek domino bagi kesinambungan organisasi olahraga di Sumatera Barat. Di antara persoalan yang sudah muncul, pertama tentu sudah banyak atlet potensial Sumbar yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Sumatera Barat. Mereka pindah ke daerah lain. Mereka berjuang untuk mencari peruntungan, untuk mencari kehidupan, dan membela daerah lain. Sebuah pertanyaan muncul, tidakkah mereka punya kecintaan pada daerahnya? Jangan ditanyakan itu, karena cinta tanpa kepastian adalah kesia-siaan. Ingat itu ya. Selama ini mereka berlatih. Mereka tentu butuh dapurnya tetap berasap. Mereka juga perlu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Mereka juga butuh menu dan gizi yang cukup. Tetapi hal tersebut tidak bisa diselesaikan oleh daerahnya itu sendiri, sehingga dia pergi. Ya, mengapa harus bertahan untuk sebuah ketidakpastian? Apakah Anda mau? Lalu kita coba lihat persoalan lain, persoalan dasar yang terjadi di KONI Sumbar. Misalnya ini, kondisinya tentu sangat memprihatinkan kita. Persoalan yang mungkin sederhana, aliran listrik saja di Gor Beladiri pernah diputus PLN karena tidak dibayar. Juga yang harus ditanya, bagaimana dengan gaji staf sekretariat? Bagaimana kabarnya? Apalah lagi biaya-biaya untuk kebutuhan lain. Sebab dengan belum definitifnya kepengurusan KONI hari ini, otomatis tentu saja dana hibah yang seharusnya diterima oleh KONI tidak bisa disalurkan oleh pemerintah provinsi. Tragis. Potensi masalah lain juga sudah menunggu di depan mata. Kita hitung, selepas Lebaran tahun ini 2023, sejumlah agenda sudah terjadwal. Di antaranya ada Porprov. Akankah bisa Porprov ini dilaksanakan sesuai jadwal? Wallahu a'lam. Selepas itu, agenda Kejurnas dan Prapon sudah menunggu pula, termasuk agenda Porwil di Riau yang akan mempertandingkan 8 cabang dan berkemungkinan ditambah dengan 3 cabang lagi. Mari kita berhitung. Mari kita berhitung dengan waktu. Lalu kalau kita melihat ke belakang untuk persiapan Porwil di masa lalu, dari berbagai kepengurusan yang ada, sesungguhnya sisa waktu 3 bulan ini adalah masa persiapan intensif. Masa persiapan intensif menjelang TC penuh, dan biasanya sudah dilaksanakan TC berjalan. TC berjalan biasanya berlangsung 4 hingga 6 atau 7 bulan. Ada mungkin sampai setahun sebelum pertandingan sesungguhnya. Tapi sekarang kita boleh bertanya, sudah sejauh mana persiapan kontingen Sumatera Barat? Sejauh ini, sependek yang saya tahu, belum ada kepastian. Sebab persoalan internal di KONI Sumbar
tak kunjung selesai. Apalagi belakangan, seperti saya kutip dari sebuah media online, sumberpost.com, ada 32 cabang olahraga yang akan menuntut dan menolak rencana pelantikan kepengurusan di bawah kepemimpinan Roni Pahlawan. Tambah masalah baru kan? Artinya ada masalah ini akan terus berlarut. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka inilah tsunami bagi olahraga di Sumatera Barat. Setelah gempa dahsyatnya itu terjadi di tahun 2000 lalu. Gempa dahsyatnya terjadi 23 tahun lalu, tsunaminya sekarang. Kadispora Sumbar, Mai Frizon pernah mengatakan pengiriman atlet untuk event-event tersebut tetap harus melalui KONI Sumbar dengan sistem entry by name. Tidak ada cara lain. Kalau tidak dilakukan oleh KONI Sumbar, maka bendera Tuah Sakato tidak akan pernah berkibar di gelanggang tersebut. Tidak akan berkibar di Bumi Lancang Kuning maupun di arena Kejurnas Prapon. Padahal event di sana adalah untuk memperebutkan tiket ke PON. Jika tidak tampil, tidak juara, maka otomatis tidak akan dapat tiket ke PON. Tidak dapat tiket PON, maka dipastikan tidak akan bisa ikut bertarung di PON. Kalaupun dapat wildcard, tapi entry by name tetap melalui KONI. Gawat kan, gawat. Ada baiknya semua pihak yang berkepentingan dengan olahraga ini, khususnya di Sumatera Barat, duduklah bersama. Itu harus dilakukan. Tidak mungkin tidak. Harus duduk semeja lagi kita. Mari kita bicara dari hati ke hati. Kita pikirkan nasib negeri ini dan tunas olahraga di masa yang akan datang. Tunjukkan bahwa kita adalah patriot sejati, patriot olahraga. Mana dia? Padahal kita menyanyikan tiap saat mars olahraga yang mengumandangkan soal patriot sejati. Jangan perturutkan ego dan keras hati masing-masing. Atau apakah memang ini cara bersama-sama untuk menghancurkan harapan atlet, harapan keluarga, dan harapan masyarakat di provinsi ini? Kalau memang itu niatnya, lambuilah, tintianglah, mumpuang garaman lagi kareh. Sehingga tidak salah kalau kemudian banyak atlet kita yang hengkang. Ya, analoginya hujan emas di negeri orang lebih baik daripada hujan batu di kampung sendiri. Apalagi di kampung sendiri batunya banyak batu runcing pula. Ngapain kita bunuh diri dengan batu runcing itu? Tapi kalau tidak demikian niatnya untuk menghancurkan olahraga di Sumatera Barat, buktikan. Segeralah kita berkemas dan selesaikan masalah dengan kepala dingin. Rasanya sudah terlalu lama kita memparambunannya. Bukankah kecil orang saya kusik-kusik bulu ayam, baruah juo namanya lasayan. Indak ado kusuk dan indak kasalasai. Antah kok kusuk sarang tampuo. Kusuk sarang tampuo iyo jo parun menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.